Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Setiap Jumat khotib selalu mengajak mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa itu bisa merubah dan bisa memberikan kita ada perubahan akhlak pada diri kita. Karena yang jelas itu adalah ketakwaan di mana saja kita berada membawa takwa. Maksudnya adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Buktikan ketakwaan itu ketika kita berbuat. Hapuslah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, ketakwaan itu bisa kita rasakan adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada sesama itu dengan perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Itulah bukti dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga gerak langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Renungan pada Jumat kali ini, izinkanlah kami ingin menyampaikan kebenaran itu hanya satu. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus berpegang teguh kepadanya? Di zaman sekarang banyak manusia mengatakan menurut versiku itu benar. Semua tergantung sudut pandang. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua pendapat sama benarnya. Ini yang biasanya kita dengar di masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Padahal dalam Islam itu kebenaran bukanlah hasil pemikiran manusia. Bukan pula ditentukan mayoritas. Budaya, perasaan, atau logika semata. Kebenaran hakiki itu adalah berasal dari wahyu Allah dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan generasi terbaik umat ini. Nah, ada yang pertama, kebenaran itu mutlak, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah berfirman, al-haqqu
Adapun kebenaran itu mir rabbika, dari Tuhanmu, fala takun, janganlah engkau termasuk minal mundharin, orang yang rugi. Hadirin, ayat ini menegaskan bahwa sumber kebenaran itu adalah Allah, bukan akal manusia, bukan hawa nafsu, bukan adat, bukan suara terbanyak. Karena apa? Manusia itu memiliki keterbatasan. Satu, ilmunya sedikit, emosinya berubah, dipengaruhi kepentingan, sering tertipu hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum min ilmin illa qalila." Wa ma, dan tidaklah, utitum, kalian diberi ilmu, minal ilmi, dari ilmu, illa, kecuali qalilan, sedikit. Karena itu manusia tidak boleh menjadikan dirinya sebagai standar mutlak benar dan salah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kebenaran itu tidak mengikuti sudut pandang manusia. Di masa sekarang itu muncul pemikiran relativisme. Kebenaran itu relatif katanya. Semua orang bisa kebenaran masing-masing. Islam menolak pemikiran ini dalam perkara akidah, dalam perkara prinsip agama. Mengapa? Karena jika semua dianggap benar, mau tauhid dan syirik sama-sama benar, sunnah dan bid'ah sama-sama benar, iman dan kufur sama-sama benar, ini mustahil. Allah berfirman, fama ba'dal haqqi illa dhalalah. Jelas itu. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Surat Yunus ayat 32. Ini menunjukkan kebenaran itu hanya satu. Selainnya adalah sesat. Tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu sama-sama benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wahyu itu adalah standar kebenaran Allah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Allah berfirman, Tabarakalladzi nuzzilal furq, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Tabaraka, maha suci Allah, alladzi, yang nazzala, yang telah menurunkan al-furqana, yaitu furqan. Furqan itu adalah Al-Quran. Ala abdihi, kepada hamba-hambanya. Al-Quran dinamakan Al-Furqan itu karena memisahkan benar dan salah, membedakan tauhid dan syirik, membedakan sunnah dan bid'ah. Maka ukuran benar itu bukan kata siapa, berapa banyak pengikutnya, apakah cocok dengan hawa nafsu, tetapi apa dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas kebenaran. Tidak cukup hanya mengaku mengikuti Al-Quran, kita wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum, dan apa yang Rasul larang itu fantahu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 7. Di ayat yang lain, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man, barang siapa yuti, dia taat ar-rasul kepada rasulnya, faqad, maka sungguh, ata Allah, maka dia taat kepada Allah. Karena Rasulullah menjelaskan Al-Quran, kemudian menerangkan hukum, menunjukkan praktek agama yang benar. Tanpa sunnah Rasulullah SAW, manusia itu akan tersesat di dalam memahami agama. Kemudian yang kelima, kebenaran itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah ini, banyak kelompok yang mengaku
memahami Al-Quran, memahami hadis, tetapi pemahamannya menyimpang. Karena itu Islam mengajarkan agar memahami agama itu sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, fa in amanu, maka jika dia beriman, bimithli ma amantum, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena para sahabat itu menyaksikan turunnya wahyu, paling memahami maksud Nabi, paling harus bagaimana lurusnya akidah, ibadahnya, maka pemahaman mereka itu adalah timbangan keselamatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keenam, jalan kebenaran itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan satu garis lurus dan garis lain di sampingnya, kanan dan kiri. Kemudian beliau bersabda, ini jalanku, ini jalan Allah. Kemudian beliau membaca, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka fattabi'u. Berarti jalan yang tengah ini adalah lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Tetapi Nabi menyampaikan ayatnya, wala tattabi'us subulal, yang kanan dan kiri itu adalah subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena apa? Jalan-jalannya fatafarraqu bikum an dini. Karena jalan kanan dan kiri itu adalah yang bisa memecah belah kalian. Hari ini kita harus lurus dalam siratal mustaqim, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza siratal mustaqim. Memang ujian kita umat Islam hari ini, kita diuji sampai seberapa kita ini istiqomah. Jalanku disebut tunggal, jalan-jalan lain disebut banyak. Artinya apa? Jalan hak itu satu, jalan batil itu banyak. Yang ketujuh, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Yang pertama, karena kebenaran itu menyelamatkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah itu meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Kebenaran menenangkan hati. Kebenaran itu menyelamatkan hidup. Kebenaran itu adalah menyelamatkan di alam kubur. Kebenaran itu menyelamatkan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebatilan itu menyesatkan. Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, fayudilluka an sabilillah. Karena apa? Ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surat Shad ayat 26. Berarti kebatilan itu sering dihiasi dengan agar terlihat indah. Syirik dianggap toleransi. Bid'ah itu dianggap cinta agama. Maksiat itu dianggap kebebasan. Padahal semuanya itu membawa apa? Kerusakan. Nah, ini yang kedua. Kebatilan itu menyesatkan. Yang ketiga, karena kebenaran itu akan diuji, berpegang pada kebenaran itu tidak selalu mudah. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu tidak mudah. Para nabi itu dihina, ditolak, dimusuhi, bahkan dibunuh. Kalau kita hari ini ketika megang kebenaran kemudian dimusuhi, biasa saja. Kita harus istiqomah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
hasiban nas. Apakah manusia itu mengira ayat ayutraku, kemudian dia itu membiarkan, dia itu mengatakan ayyakulu amanna, kami beriman? Enggak. Saya beriman. Tapi kalau kita mengaku beriman, kalau belum diuji, kata Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Apakah kita sudah diuji di dalam masyarakat kita? Hari ini kita, ketika kita berpegang teguh kepada Islam yang benar, banyak kita diuji di masyarakat. Karena itu istiqomah itu membutuhkan apa? Ilmu. Ketika kita sering pengajian, maka ilmu itu dapat dari kita, maka istiqomah. Kesabaran, kita harus sabar menghadapi masyarakat. Keberanian, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Kemudian keikhlasan, ini yang penting. Kita harus ikhlas ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran. Yang terakhir, ukuran kebenaran bukan mayoritas. Banyak orang tertipu dengan jumlah pengikut, padahal Allah berfirman, wa man yuti'il aktsar wa man tuti' aktsara min fil ardi. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi, itu yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka yang viral belum tentu benar, yang populer belum tentu hak, yang banyak itu belum tentu selamat. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Sikap seorang muslim terhadap kebenaran, seorang mukmin itu wajib mencari ilmu syar'i, menerima dalil walau berat, meninggalkan fanatisme golongan, mendahulukan wahyu di atas akal, istiqomah di atas sunnah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika hadis ini sahih, maka itulah madhabku. Karena seorang mukmin tunduk kepada wahyu, bukan kepada hawa nafsu. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kebenaran itu satu karena berasal dari Allah yang maha benar. Ia tidak berubah oleh zaman, ia tidak berubah oleh budaya, opini mayoritas manusia. Maka keselamatan hanya dengan kembali kepada Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memahami agama sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Semoga Allah menunjukkan kita kepada kebenaran, memberikan kekuatan untuk mengikutinya, kita menjauhkan kita dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahum qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa amanna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.